di luar itu masih ada beberapa lagi yang kita sebut dengan gejalanya, gitu. Jadi selain bintik-bintik di kulit, yang paling sering adalah, jadi intinya di setiap genangan-genangan atau ember-ember kecil, bak-bak ya baskom bak-bak gitu ya. kayak gitu tuh dia bisa tumbuh dan dengan cepat itu. Pemeriksaan khusus untuk melihat ini benar nggak virusnya, virus dengue gitu. Itu nama pemeriksaannya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Nah, pada bulan Agustus tahun 2023 ini, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 dari keluarga besar Klinik Anggrek Pontianak. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung di klinik kita, boleh langsung hadir di alamat kita di Jalan Putri Chandramidi, nomor 35, Pontianak, Kalimantan Barat. Atau hubungi customer care kita di 0821 5108 0202. Nah, pada kesempatan bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek ini, sudah lama kita tidak berjumpa, sahabat sehat bersama Klinik Anggrek. Nah, kita akan membahas tentang penyakit yang mungkin tidak asing lagi bagi Anda, yaitu adalah demam berdarah. Saya tidak sendiri pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama narasumber yang luar biasa dengan Dr. Arief Wicaksono. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih Mas. Luar biasa dokter. Ini pertemuan kita yang kedua. Ya dokter ya. Sebelumnya kita membahas tentang diabetes kalau tidak salah ya dokter ya. Oke dokter, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang demam berdarah. Tapi sebelum itu dokter, apa sih itu demam berdarah? Demam berdarah ya. Jadi kalau di kedokteran itu, demam itu adalah suatu pertanda ada sesuatu gitu. Jadi istilahnya itu aware buat kita. Kok kita demam? Nah, makanya akan banyak sekali kalau kita demam, kita langsung, aduh kenapa ya? Itu yang pertama. Kemudian khusus demam berdarah ini ada kata-kata darah gitu. Jadi ada demam, juga ada yang kita sebut dengan namanya manifestasi perdarahan. Manifestasi perdarahan? Iya. Jadi nggak cuman kalau dulu ya, mungkin rekan-rekan semua taunya harusnya ada bintik-bintik tuh. Benar. Kan? Bintik-bintik kan itu menunjukkan darah. Ada pembuluh darah yang pecah. Makanya dia akan kelihatan merah-merah. Tapi ternyata di luar itu masih ada beberapa lagi yang kita sebut dengan gejalanya gitu. Jadi selain bintik-bintik di kulit, yang paling sering adalah mimisan. Paling sering adalah mimisan. Karena kan itu pecah juga pembuluh darahnya. Benar. Jadi demam dengan bintik-bintik di kulit itu bisa demam berdarah. Kemudian demam, kemudian orangnya mimisan, itu demam berdarah juga. Hati-hati. Satu lagi, misalnya kita demam, terus pas sikat gigi berdarah. Itu kan berarti ada juga yang pembuluh darah di daerah mulut kita yang pecah. Jadi kalau ada demam, disertai dengan kemerahan di kulit, kemudian ada mimisan, atau pas sikat gigi berdarah, itu kita bisa curiga ke arah demam berdarah. Seperti itu. Seperti itu dokter ya. Nah, kebanyakan orang lebih taunya demam berdarah ini pasti dikaitkan dengan dengue atau demam berdarah DBD biasanya dokter. Nah, di sini dok, jika dibandingkan dengan malaria, lebih bahaya yang mana dokter? Oke, saya bahas demam berdarah sama demam berdarah dengue dulu ya. Iya, benar dokter. Kalau istilahnya DB, dulu kami cuma kenalnya DB aja mas. Jadi semuanya itu ya udah kita sebut demam berdarah. Kemudian setelah kita cari-cari lagi perkembangan ilmu pengetahuan, oh ternyata nama virusnya itu dengue gitu. Makanya kita bilang sekarang demam berdarah dengue gitu. Kemudian kalau buat saya demam berdarah sama demam berdarah dengue itu sama. Tinggal nanti ada hal-hal lain, contohnya itu tingkat keparahan. Tapi itu sebenarnya tidak membedakan antara demam berdarah atau demam berdarah dengue, itu sama aja gitu. Jadi dengue itu adalah virusnya dokter ya? Virusnya. Berarti virusnya ya? Berarti yang lebih dikenal dalam istilah kedokteran atau istilah dari penyakit-penyakit itu demam berdarah saja. Demam berdarah Tapi saja. karena ada timbul dengue ini adalah sebagai penyebabnya, penyebabnya dari demam. Jadi sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama aja. Wah. Nah, lalu dokter, yang tadi ya, yang kita nyambung ya, malaria ya. Jadi sama. Jadi kalau kita lihat yang paling sering penyakit demam itu ada 3. Demam berdarah, kemudian malaria, kemudian satu lagi tipes. Tipes. Ya. Nah, 3-3-nya ini ternyata
beda semua penyebabnya. Oh, beda Gitu. ya? Makanya beda. nanti kita bisa mengetahui dari pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus. Misalnya demam berdarah yang kita sedang bahas ini ya, yang intinya di sini dia penyebabnya virus. Berarti nanti ada pemeriksaan virus. Gitu. Di sini juga udah bisa nanti saya sampaikan. Oh, siap. Gitu. Boleh, dokter. Kemudian yang tadi malaria. Demam juga kan? Gitu. Mirip-mirip kan? Tetapi dia penyebabnya parasit. Gitu. Beda lagi. Namanya Plasmodium. Plasmodium yang akan menyebabkan penyakit malaria. Kemudian yang paling sering terjadi selain dua itu adalah tipes ya. Demam tifoid itu penyebabnya bakteri. Gitu. Jadi beda-beda. Ya. Jadi yang satu virus. Satu parasit. Yang satunya lagi bakteri. Itu beda semua. Makanya harus diperiksa dengan baik, dengan benar-benar ini penyebabnya apa. Karena masing-masing ini bakteri, virus, sama parasit, ini pengobatannya beda-beda. Jadi kalau obatnya yang A kita kasih ke B, nggak sembuh dong. B kasih ke A atau sebaliknya nggak sembuh gitu. Jadi ya pentingnya itu kita harus tahu dulu nih dari 3 demam ini masuk ke DBD, masuk malaria atau ke tipes seperti itu. Jadi penanganannya harus tepat ya dokter ya, dari tiga penyakit tadi. Iya, penyakit demam yang sering itu. Demam yang sama, iya. Karena kebanyakan orang taunya 3 ini tuh sama dokter. Iya. Nah, jadi mungkin ke dokter langsung dikasih obat ini pasti bakal sembuh kali gitu kan. jadi orang tuh melihat bahwa 3 penyakit ini tuh sama. Padahal ternyata berbeda dari penyakit tipes, malaria maupun DB itu sendiri. Wah, jadi agak-agak mengerikan juga sebenarnya. Saya juga sampai baru tahu, oh ternyata kalau saya demamnya ada mengalami gejala darah di bagian mimisan atau gigi itu biasa lebih ke arah ke demam berdarah ya, demam berdarah kayak gitu dokter ya. Oke dokter. Nah dokter, kemudian siapa saja sih yang bisa terkena penyakit DB ini dokter? Oke, kalau kita tanyakan seperti itu semua orang bisa. Tapi yang jadi concern kita adalah ada populasi tertentu yang lebih rentan gitu. Itu sama untuk semua penyakit. Jadi ada 3 populasi. Yang pertama anak-anak. Itu. Yang kedua lanjut usia. Yang ketiga adalah orang dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya dia punya penyakit bawaan atau punya kondisi imunitas yang kurang. Nah gitu. Jadi kalau ditanyakan siapa saja bisa, semuanya bisa. Apalagi kita lebih perhatian pada tiga kelompok itu. Karena ya biasa kan kalau orang yang masih kecil, anak kecil ya, imunitasnya kan belum sempurna gitu. Jadi banyak yang parah sampai harus mondok ya, harus dirawat inap seperti itu. Sama dengan orang dewasa, imunnya udah turun gitu. Jadi ya memang udah. Jadi kalau kena penyakit lebih mudah. Nah, sama yang terakhir itu yang orang dengan penyakit tertentu juga sama. Jadi kalau kita yang biasa kena suhu berapa gitu masih bisa tahan, mereka aja udah sakit-sakitan. Nah, kayak gitu. Jadi dengan adanya 3 populasi itu, kalau misalnya kita ada di rumah atau tetangga kita, nah kita bisa lebih perhatian ke mereka. Seperti itu. Berarti siapapun dapat terserang penyakit ini. Iya. Jadi tapi ada 3 kelompok yang besar utama jadi sorotan, tetap yaitu anak-anak, orang lanjut usia dan juga orang yang imunitasnya atau penyakitnya ada penyakit bawaan, penyakit sendiri gitu. Seperti itu dokter. Oh luar biasa. Nah, kemudian dokter, kenapa di musim-musim tertentu sering terjadi demam berdarah? Atau hampir setiap musim gitu untuk terjadi mengalami demam berdarah itu seperti apa dokter? Ya, jadi mereka itu juga punya siklus hidup. Kalau untuk demam berdarah ini sebenarnya yang di virusnya itu nggak langsung masuk ke kita, tetapi dia dibawa dulu oleh nyamuk. Makanya mirip sama dengan malaria, tapi jenis nyamuknya beda. Gitu. Jadi udah dibagi-bagi tuh, nyamuk ini bawa ini, nyamuk ini kamu bawa ini. Nah, istilahnya seperti itu gitu. Dari penelitian kita bisa tahu seperti itu. Jadi nyamuk-nyamuk tertentu ini akan banyak bereproduksi berkembang biak itu pada sebenarnya kalau untuk demam berdarah ini nyamuknya itu berkembang biak pada musim penghujan. Gitu. Biasanya kan kita orang-orang medis, orang-orang kesehatan tuh sering datang ya ke rumah-rumah penduduk, kita lihat penampungannya tertutup atau tidak gitu. Kita punya penampungan tertutup itu oke, tapi kalau penampungannya biarpun dikit tapi
nggak ditutup. Nah, dia seperti itu. Jadi intinya di setiap genangan-genangan atau ember-ember kecil, Bak-bak ya baskom bak-bak gitu ya. kayak gitu tuh dia bisa tumbuh dan dengan cepat itu. Sekitar 2 sampai 3 hari udah telurnya udah bisa selesai, udah jadi gitu. Kayak gitu. Serem ya. Seperti itu. Jadi musimnya itu tergantung lagi atau gimana dokter? Nggak, musimnya memang dia seringnya di musim penghujan. Musim hujan berarti ya. Kemudian di musim kemarau pun bisa karena kebiasaan kita maksudnya, yang tidak suka nutup-nutup. Benar. Kayak gitu. Jadi hanya karena kebiasaan bisa menimbulkan hal yang tidak baik juga. Betul. Kalau kebiasaannya kita buruk juga ya dokter ya. Seperti itu. Nah karena bibit-bibit penyakit DB ini bisa dimulai dari diri kita sendiri juga ternyata ya. Hanya gara-gara kebiasaan kita nggak aware kan. Nggak aware, benar. Ya biasa, ya udah biasa kayak gini. Nah tapi kan tetap kecil ya. Bener. Sebelum dia jadi nyamuk itu kan tetap kecil tuh telur-telurnya itu. Nah itu yang kita nggak lihat, dan itu biasa kok. Maksudnya kebiasaan yang harusnya tidak seperti itu, kebiasaannya buruk. Jadi kalau intinya kalau teman-teman di mana aja ya, kalau ada air tutup apapun itu gitu. Oke dokter. Kemudian dokter, gejala-gejala awal yang timbul ketika kita memiliki penyakit DB selain bintik-bintik merah, mimisan atau pendarahan yang lain, ada lagi nggak dok gejala-gejala itu? Yang paling kita lihat adalah demamnya. Demamnya tuh tinggi. Jadi kan suhu tubuh normal kita dari 36 sampai 37,5 gitu. Kemudian berarti di atasnya 37,6 udah mulai. Demam-demam yang lain itu 36, 37, mentok-mentok hampir 38 gitu. Tapi kok demam berdarah bisa 39, bisa 40. Waduh. Iya, makanya orang itu nanti bisa masuk ke yang namanya fasenya DSS. Namanya dengue shock syndrome. Sindrom shock karena demam berdarah. Jadi itu udah 40-an. Iya, 40. Ya, makanya jadi istilahnya mekanisme tubuh kita pun kaget gitu. Iya. Biasanya 36, 37 langsung 40. Itu orangnya bisa pingsan. Waduh. Langsung gara-gara demam aja bisa pingsan. Ya, karena itu udah mirip-mirip heat stroke ya, serangan panas tiba-tiba gitu. Nah, itu yang biasanya takut kalau kejadiannya pada anak-anak, karena anak-anak kan belum bisa ngomong kadang-kadang. Ya. Dia taunya aduh panas aja, habis itu bisa siup, bisa pingsan. Nah, itu yang kita lihat adalah derajat demamnya. Kalau udah 39, 40 tiba-tiba kan ada demam tuh yang pelan-pelan ya Mas ya, anget-anget, agak panas gitu. Ya. Kalau dengue ini biasanya langsung panas, tek gitu. Itu langsung menurut saya dibawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat kalau udah di suhu 39, 40. Dan sekarang kan zamannya adalah lebih melek teknologi ya. Benar. Baik pun masyarakat umum maupun orang tua, jadi memang saya sarankan itu punya termometer di rumah. Jadi kan nggak kira-kira, panas nih, nggak bisa gitu. Sekarang tinggal lihat dulu termonya, gitu. Oh ya dokter, saya jadi sudah notice yang tiba-tiba suhu tubuh itu tiba-tiba langsung panas. Yeah. Nah, ada nggak dokter bagaimana misalnya kasus-kasus yang pernah terjadi pada anak-anak tiba-tiba kita tidak mengetahui bahwa anak kita ini mengalami DB, kemudian anak kita tiba-tiba pingsan. Dan kita ini tidak tahu penanganannya seperti apa, dan kita melakukannya lambat dalam penanganan. Apa yang bakal terjadi sama anak kita? Ini di rumah kah? Iya, kondisinya kita di rumah. Untuk orang tua ya, oke. Kalau untuk orang tua berarti ada notisnya tuh atau aware-nya dulu dari demamnya itu. Jadi kalau udah demamnya tinggi, apalagi sampai pingsan, menurut saya langsung aja dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Maksudnya nggak usah ditunggu di rumah atau mencoba apalah kayak gitu. Karena nanti di pusat kesehatan kita juga punya tes Mas untuk 3 hal tadi. Benar. Masing-masingnya ada. Nah nanti kan dokter yang meriksa udah lihat kondisinya, dia cocoknya diperiksa yang ini kan gitu. Iya. Karena kan yang namanya pemeriksaan kan kita butuh pengambilan darah segala macam kan, itu ada biayanya juga. Jadi nanti dokter akan tahu ini lebih dekatnya kemana sih. Nah gitu, untuk menyingkirkan apakah benar ini demam berdarah, ataukah ini malaria, ataukah ini tipes, seperti itu. Pernah dokter menangani pasien yang telat penanganan oleh orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak tahu, tidak aware. Tiba-tiba pas datang ke rumah sakit atau datang ke klinik, anaknya itu sudah tidak bisa, tidak bisa diselamatkan. Itu pernah nggak dokter? Saya dapatnya kasus yang berat itu pernah, tapi masih bisa terselamatkan. Jadi waktu itu tuh saya di pelayanan primer, maksudnya di praktek pribadi. Datang seperti itu, langsung saya rujuk. Karena memang di tempat biasa, tempat
praktek dokter perseorangan itu kan alat-alat emergensi saja yang tidak bisa istilahnya membantu untuk sekian waktunya. Jadi saya pernah dapat 2 kali gitu, dan saya rujuk ke rumah sakit, dan pernah mereka setelah sembuh itu kontrol, jadi ya ternyata masih terselamatkan seperti itu. Iya. Jadi benar-benar takut ya sahabat sehat bersama Klinik Anggrek. Jadi jangan sampai Anda membiarkan anak-anak Anda bermain di tempat-tempat yang kotor. Nah, karena di situ tempat berkembang biaknya nyamuk-nyamuk ya tadi dokter ya. Nyamuk-nyamuk aja udah dibagi-bagi dengan kelas-kelasnya lagi untuk menentukan penyakit apa yang bisa bakal terserang untuk anak Anda, baik itu DB, malaria maupun tifus. Jadi harus dicek benar-benar kesehatan anak Anda dan juga harus sering-sering kontrol ke dokter tentunya. Benar dokter ya? Boleh. Oke. Kemudian dokter, kiat-kiat untuk menjaga demam berdarah, mencegah demam berdarah. Oke, yang pertama dari diri sendiri. Benar. Ya kan? Dari diri sendiri berarti kalau kita itu udah usia dewasa, berarti dengan yang tadi itu Mas, apa namanya? Kita menjaga imunitas kita. Caranya gimana ya? Dengan nutrisi aja cukup. Gitu. Kemudian kalau untuk mau lebih komprehensifnya lagi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah nutrisi. Disesuaikan. Benar. Kemudian kalau lagi sakit, itu udah nggak ada pantangan. Makan aja, apa aja. Kalau saya cuma 2 yang nggak boleh dimakan. Ya kan? Iya benar. Yang satu, yang haram. Yang kedua nggak enak. Selain itu, harus dimakan. Apalagi kalau kita lagi sakit gitu. Benar. Itu udah nggak ada pantangan lagi, kecuali 2 hal itu kan. Iya benar. Kemudian yang kedua adalah waktu istirahat atau waktu tidur, itu harus dijaga. Nanti itu ada yang kalau usia segini harus istirahatnya sekian. Nah itu nanti bisa dilihat juga di Anggrek, kami juga udah punya kayak media-media edukasi, nanti bisa dilihat ya. Kami udah sempat membuatnya, jadi disesuaikan tuh. Kalau yang kayak kita nih Mas, minimal itu 7 jam. 7 jam. Jadi misalnya jam 10 malam tidur, berarti jam 5 bangun gitu. Atau kalau yang sempat tidur siang 1 atau 2 jam itu terhitung. Akumulasi dalam sehari. Dalam orang dewasa itu 7 jam. Nanti kalau orangnya makin muda itu makin banyak memang disuruh istirahatnya. Kayak anak-anak. Anak-anak itu boleh sampai 11 jam. Anak-anak boleh sampai 11 jam? Iya, gitu. Nah, itu yang kedua adalah waktu istirahat. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Yaitu kalau untuk umumnya, untuk dewasa itu adalah dalam 1 minggu, kita harus melakukan aktivitas fisik selama 2 jam. 2 jam? 2 jam. Untuk dewasa ya? Untuk dewasa, tapi itu harus dipotong-potong ya. Nggak boleh langsung saat olahraganya sekali langsung 2 jam. 2 jam gitu. Nanti lewat langsung. Oh iya. Gitu. Nggak pernah olahraga tiba-tiba gitu. Jadi saran saya bisa dipotong-potong tuh. Kan 120 menit ya. Benar. 3 kali 40 menit. Atau 4 kali 30 menit gitu. Diselang-seling gitu. Yang penting kita bergerak. Jadi ada aktivitas fisik, kemudian ada waktu istirahat dan nutrisi. Nah itu. Jadi kiat-kiat dari Dokter Arif ini luar biasa ya, sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, yaitu nutrisi, aktivitas fisik, dan juga apa tadi satu lagi dokter? Waktu istirahat. Waktu istirahat itu selalu digaungkan bagi Anda orang-orang yang ingin sehat. Nah, jadi jangan sampai kita selalu meremehkan hal-hal kecil tadi, yang 3 tadi, nutrisi dari cara makan paginya, makan siang sampai makan malam, kemudian waktu istirahat, dan juga kita berolahraga ya dokter ya, yang fisik itu ya. Nanti kalau untuk olahraga sama aktivitas fisik kita bisa ada 1 sesi sendiri. Jadi nggak semuanya itu kita sebut olahraga. Oh gitu ya dokter. Gitu. Tapi olahraga itu udah pasti masuk aktivitas fisik. Benar, tuh kan, bingung kan? Nah nanti ada banyak itu ya. Nanti kita ada sendirilah mungkin tentang hal itu. Karena kan orang-orang juga banyak yang belum paham gitu. Nah itu baru 1 Mas, itu dari diri sendiri. Nah sekarang yang kedua adalah dari lingkungan. Jadi penyakit itu bisa datang ya entah karena kondisi kita yang lagi turun atau lingkungan. Nah lingkungan tadi udah dibahas. Jadi adalah bagaimana caranya kita menjaga tidak ada penampungan air yang tidak tertutup. Iya gitu, sama genangan-genangan air. Jadi misalnya di tempat tinggal kita itu yang mungkin yang ada tanahnya agak turun gitu ya, itu ditimbun aja, ditimbun. Jadi supaya air tidak sempat tergenang di situ. Jadi yang saya rasa yang
yang bisa kita lakukan sebagai individu di rumah itu ya jaga kesehatan kita dengan 3 tips tadi, dan paling nggak di lingkungan kita jangan sampai ada genangan air. Benar. Kayak gitu. Iya. Seperti itu khusus untuk iya, demam saya baru berdarah. ingat dokter bahwa sampah juga mempengaruhi ya dokter ya. Kalau sampah itu sekarang kan sudah ada banyak ini ya, banyak tempat penampungan sampah. Dan sebenarnya tuh di tiap-tiap daerah itu sebenarnya ada petugas yang kesehatan lingkungan ya, dari puskesmas-puskesmas itu akan datang untuk edukasi gimana sih cara-cara kalau pengolahan sih enggak ya, pembuangan sampah. Mungkin kita belum bisa strict kayak yang harusnya. Misalnya Mas pergi ke mall, itu kan ada 3 warna tuh. Iya. Ya kan tempat sampahnya benar. yang kuning, hijau, merah. Nah, itu kan misalnya plastik, ini yang itu. Tapi yang paling enggak tuh di rumah tangga itu udah bisa punya, udahlah pokoknya buang sampah. Kemudian nanti di jam-jam tertentu yang dibolehkan kita buang sampah ke tempat pembuangan sampah gitu. Kalau untuk sampah sepertinya lebih ini Mas, lebih umum sih. Jadi penyakit-penyakit infeksi yang lain bisa karena ya kuman-kuman yang tertinggal di sampah itu. Dan juga kan kebanyakan waktu itu ada tempat genangan-genangan air gitu kan, Iya, sampah kan, seperti dokter, itu. Seperti itu kan. Jadi itu yang membuat kita biasanya lebih ketahuan bahwa itu tuh tempat sarangnya gitu, bisa terdeteksi itu. Wah, ini tempat bertumbuhnya nyamuk ini gitu. Apalagi kan kalau yang menurut kita sampah, tapi menurut mikroorganisme dan yang lain-lain itu kan nutrisi buat mereka, ya kan? Sisa-sisa makanan kita tuh tetap aja. Makanya akan banyak hewan-hewan yang ke arah tempat sampah karena menurut mereka ya itu sebenarnya nutrisi, cuman kan manusianya nggak habis kan kayak gitu. Makannya itu. Iya dokter, wah luar biasa sekali ya kiat-kiat yang disampaikan untuk mengatasi demam berdarah, dan sekaligus itu merangkum penyakit-penyakit yang lain juga ya dokter ya. DB, malaria maupun tipes. Oke. Nah, untuk demam berdarah sendiri itu ada nggak dokter pemeriksaan khususnya itu untuk demam berdarah? Jadi seperti yang tadi kita udah bicarakan di awal ya, untuk jenis demam-demam tertentu itu ada pemeriksaannya sendiri-sendiri gitu. Sama juga dengan demam berdarah. Demam berdarah ini karena ada perdarahan ya, berarti yang kita periksa itu ada hubungannya dengan darah tuh. Nah, nanti dokter di klinik anggrek atau dimanapun pasti akan mengajukan satu pemeriksaan itu. Itu yang untuk umumnya. Kemudian ada juga pemeriksaan khusus untuk melihat ini benar nggak virusnya, virus dengue gitu. Itu nama pemeriksaannya adalah NS1. NS1. Ya, dan di klinik anggrek kita udah punya. Wow. Jadi kalau nanti ada yang bukannya kita berharap ada yang sakit ya, tapi intinya kita bisa memastikan bahwa terkena penyakit demam berdarah atau tidak. Seperti itu. Wah, jadi ada pemeriksaan khusus bagi Anda yang terkena DBD, tapi kami tidak mendoakan ya bagi Anda semua untuk terkena penyakit ini dokter ya. Nah, karena jadi untuk pemeriksaan di klinik anggrek juga sudah bisa. Baik Bapak Ibu, salam sehat bersama Klinik Anggrek. Tentunya perbincangan kita ini luar biasa tentang DB atau demam berdarah. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami mendengarkan bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada dokter Arif. Terima kasih dokter, luar biasa penyampaian tentang demam berdarahnya bersama kami di Klinik Anggrek. Dan tentunya bagi Anda yang ingin datang ke alamat klinik kita, boleh langsung datang ke Jalan Putri Chandramidi, nomor 35, Pontianak, Kalimantan Barat. Atau di WA Customer Care kita di 0821 5108 0202. Atau di media sosial Instagram kita di @klinikanggrek_ptk. Saya Bagus Devando Putra Mildan selaku pembawa acara pada hari ini, mewakili tim yang bertugas pada podcast pada kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.